Hai guys, video kali ini agak spesial nih. Soalnya saya mau ngebahas sebuah Gunpla yang dulu tuh saya mikir kayak, kok Gunpla daur ulang dijual jadi barang limited di event sih? Yes, apalagi kalau bukan Ecopla alias eco-friendly Gunpla. Awal ada produk Ecopla ini tuh sekitar tahun 2008-an. Seingat saya deket-deket sama anniversary-nya Gundam ke-30 deh. Dan di sini saya udah punya Gundam Mark II yang harganya 1047 yen. Agak aneh ya harganya, itu udah include pajak Jepang. Sekarang kalian kalau mau lihat bahasan tentang Ecopla udah disediain sama Bandai tuh. Terjemahan bahasa Inggrisnya ya mudah dimengerti lah ya, tinggal dibaca doang kalau kalian males nonton video ini. Selain Gundam Mark II, saya ngambil satu Ecopla lagi nih. Yes, SD RX-782 Gundam versi G Generation Zero. Harganya 524 yen, dan nanti saya bakal ceritain lah kenapa saya ngambil dua barang ini. Jadi Ecopla keluaran awal-awal tuh lagi di reissue sama Bandai, soalnya ada tulisannya tuh mereknya udah Bandai Namco sekarang. Ya kesempatan emas lah buat saya yang dulu cuma bisa lihat barang ini tuh di internet. Lebih ke penasaran sih Ecopla tuh sebenarnya bahannya kayak gimana. Kalian penasaran juga nggak sih? Kalau dulu penjelasan Ecopla tuh adalah sebuah Gunpla yang dibuat dari runner daur ulang, jadi runnernya tuh dilelehin dulu. Makanya kenapa Gunpla Ecopla tuh warnanya hitam, karena hasil plastik yang dilelehin. Bentar, bahas manualnya dulu sekilas. Jadi Gundam Mark II ini desainnya masih sama Katoki Hajime. Jadi apakah ini HG Verka? Katoki Hajime Sensei itu salah satu desainer awal-awal HGUC lah. Kalau kalian niat cek aja di manualnya, ada kok tulisannya. Dan ini SD Gundam tahun 99 yang saya bisa bilang ini tuh mini master grade. Lucu banget kan, masih ada silsilah evolusi kalau misalnya kalian main gamenya. Gimik utamanya SDRX78 ini tuh bisa hatch open yang kelihatan mechanical detailnya. Anjir, ini 1 juta per 10 lah pokoknya. Nggak tahu ya, dari dulu sekilas saya lihat di internet katanya Ecopla ini plastiknya lebih ringkih, gampang patah. Terus rakitannya letoy. Afah iya? Mari saya coba ya. Pertama saya mau buka SDRX78 dulu, soalnya ini kan yang paling tua ya, keluaran tahun 99. Sepenglihatan saya ya, ini tuh finishing plastiknya persis banget sama barang reguler. Kayak glossy-glossinya, terus masih ada watermark, bahkan kayak moldingan yang nggak rapihnya juga karena ini warna hitam kali ya, jadi kelihatan lebih jelas lah. Tapi sok taunya saya ya, kayak ada feels plastik kebakar gitu. Aduh gimana ya, beneran kayak plastik lelehan gitu pattern-patternnya. Ini di bahu kelihatan agak jelas antara watermark, terus moldingan zaman dulu, sama yang tadi saya bilang plastik agak-agak kebakarnya. Yang saya penasaran adalah apakah tekstur dan feelsnya sama persis kayak plastik reguler, kayak misalnya ABS sama PS? Kalau tadi SDRX78 moldingannya enggak rapi itu ya diwajarkan lah, soalnya kan itu keluaran tahun 99. Nah sekarang saya punya pembandingnya, HG Universal Century Gundam Mark II yang rilis di tahun 2001. Apakah moldingnya agak mendingan? Jawabannya adalah iya, jauh lebih mending. Ini lebih rapi, lebih smooth. Kalau kalian main HG Gundam Seed, kurang lebih sama lah finishing plastiknya tuh, feelsnya kayak gitu ya. Tapi kerennya masih ada rasa-rasa plastik bakaran yang tadi saya bilang. Ini sebenarnya kalau dilihat secara teliti ya kelihatan kok. Tapi kerennya primer ini tuh ngasih kesan kayak habis di primer warna black gloss gitu loh. Jadi kalau misalnya di primer tuh kan kelihatan tuh error-errornya. Nah ini beneran kelihatan lah sampai ke bagian-bagian terkecilnya tuh. Dan ini moment of truth-nya, apakah Ecopla kualitasnya setara dengan bibit plastik reguler kalau lagi dipotong pakai nipper? Sebenarnya ini bakal kelihatan jelas kok dan kerasa. Jawabannya adalah sama aja, sama kayak plastik PS biasa. Jadi yang tadi saya bahas, Ecopla awal-awal tuh kan cuma buat ngedaur ulang runner bekas jadi sebuah Gunpla baru. Nah sekarang Bandai udah bikin sebuah sustainable activities namanya Gunpla Recycling Project. Jadi orang-orang tuh pada ngumpulin runner bekas mereka ke beberapa titik distribusi. Nah nanti sama Bandai diolah jadi Ecopla. Yang Ecoplanya tuh nanti dibagiin secara gratis ke orang-orang di sebuah event. Terus Bandai juga sekarang udah mulai R&D tuh mengurangi penggunaan plastik yang berbahan dasar minyak bumi. Lagi macem-macem lah R&D-nya. Pertama ada Limex dari batu kapur, terus ada Gezaku Plakun yang dicampur daun teh, terus ada Entry-Grade RX78 yang pakai cangkang telur, sama yang paling baru Entry-Grade pakai serpihan bubuk kayu. Mau ada yang bilang ini greenwashing, ya terserah lah. Tapi R&D itu kan butuh waktu yang lama. Dan sekarang ini kita yang hidup masih jadi saksi panjang apakah plastik ramah lingkungan ini bakal beneran ada. Ya saya juga nggak tahu ya. Tapi yang pasti saya tahu, awareness buat menjaga lingkungan tuh sekarang ya bisa dibilang udah jadi sesuatu yang basic lah. Paling gampang tuh buang sampah pada tempatnya aja. Kalau dulu saya masih sering lihat orang-orang yang naik mobil buang sampah tuh sembarangan aja di tengah jalan. Kalau sekarang kan kayaknya udah hampir nggak ada deh. Ada nggak sih kontribusi terhadap lingkungan yang bisa kita lakukan sebagai si pengrakit Gundam? Jawabannya adalah ada. Segampang ini nih, kalau kalian habis motongin part-part dari runner kan ada serpihan kecil-kecilnya tuh. Nah itu jangan dibuang sembarangan, masukin aja ke botol. Kalau kalian
kalian punya gagasan yang lebih baik kayak Limex tetap merusak lingkungan karena batu kapur terbuat dari pengurukan gunung, atau industri plastik cuma greenwashing tetap aja merusak lingkungan, ya let's go lah kuliah terus bikin penelitiannya. Berproses lah sampai ketemu tuh solusinya. Niscaya komentar kalian nggak akan cuma jadi gagasan liar doang tapi bisa mengubah hajat hidup orang banyak. Nah, ini saya mau coba potong sisaan gate. Apakah bekas stretch marknya kelihatan jelas? Jawabannya adalah nggak terlalu. Mungkin karena ini warna hitam kali ya, bukan karena bahan Ekopla. Sekarang saya mau lihat nih, Ekopla tuh sama nggak sih kayak plastik reguler? Dengan cara dipotong pakai nipper paling jelek, pasti nanti kan kelihatan tuh stretch marknya. Ya, masih kelihatan stretch marknya. Jadi putih-putih ini tuh tergantung teknik kalian motong dan alat yang kalian pakai. Terus kalau soal elastisitas, Ekopla ini sama banget lenturnya kayak plastik biasa. Jadi apakah Ekopla ini ringkih, gampang patah karena pakai plastik daur ulang yang dilelehkan? Jawabannya adalah enggak, sama aja kok. Tapi kalau di box Ekopla ini, material plastik yang dipakai itu ada dua, antara PS sama PE. Itu kalau saya bilang feels-nya beneran sama lah. Contohnya kayak PE yang agak lembek, keras gitu kan, lentur-lentur. Ya sama lah kurang lebih. Ada di Gundam Mark II ini terutama di bagian multicolor runner-nya yang sebenarnya jadi warna hitam semua kan. Dulu tuh saya mikir ya, ngapain beli Gunpla warnanya hitam doang, harganya mahal pula. Ya kalau masih bermindset mending mah daripada beli barang limited, mending beli barang reguler dulu gak sih, kumplitin dulu tuh koleksi yang belum punya. Terus udah gede nih, udah bisa nge-repaint, tetep aja nanyainnya kayak gitu, ngapain beli Gunpla warna hitam, harganya mahal, mending beli Gunpla bekas terus di-repaint sendiri jadi lebih murah kan. Setelah sangat amat dewasa, saya jadi suka Gunpla limited nih, dengan catatan masih on budget ya, kayak misalnya Ekopla ini yang cuma 1.600 yen. Terus jadi berpikir, oh iya ya, Gunpla limited tuh a whole different experience, entah itu dari cara dapetnya, cara rakitnya, waktu hasil jadi dipajangnya. Tapi sejujurnya ya, dulu kalau saya beli Gunpla limited tuh paling ogah dirakit, kayak sayang aja gak sih mending ditaruh di box. Ini banyak banget ya yang nanya ke saya, bang motivasi ngerakit backlog dong. Selalu saya jawab gini nih, 2 kata, inget mati. Ya sebelum kalian meninggoy, beresin dulu aja backlognya. Atau kalau nggak mau numpuk-numpuk backlog, ya beli Gunpla second-an aja. Nantilah ya saya rakit beberapa barang limited sakti punya saya. Ya ntar dikontenin, lihat aja, stay tune. Ini jujur proses perakitan Ekopla buat saya tuh bikin pusing sama sakit mata, karena warnanya hitam semua. Udah dipakein lampu juga, kalau partnya kecil tuh kayak, ini susinya kemana nih? Jadi agak linglung aja. Dan ini 2 Ekoplanya udah beres. Mari kita bahas dari SDRX 782 Gundam yang sangat amat klasik. Udah nggak bisa dikalahin lah sama siapa-siapa. Ini karena semuanya warna hitam ya, kesannya buat saya sebagai yang suka nge-repaint jadi kayak Gunpla biasa aja yang dipakein Surfacer Black 1500 tuh. Kayak lagi error check aja. Kelihatan banget ini hasil molding tahun 99. Tapi hasil kayak gini tuh jadi charm penting Ekopla buat saya sih. Menyadari kalau, wah, edan ya, Gunpla ini tuh ternyata dibuat dari lelehan plastik bekas. Serius, ini tuh jadi bikin merenung kayak, kok bisa ya 2008 mereka bikin kayak ginian, sementara kita 2024 masih dikibulin sama makan siang gratis. Dan ini gimmick penting SDRX 78 yang wow, keren banget. Ini lihat, kepalanya ada mechanical detail, terus di bahunya juga, buset, ini speechless, nggak ada zaman sekarang kayak ginian. Terus ini ada beberapa aksesorisnya kayak beam saber yang punya gagang beam sabernya tuh detail banget, bazooka, sama core fighter yang bisa jadi core booster. Keren. BTW ini saya maunya pure black Ekopla aja ya, nggak mau dipakein warna stiker. Dan yang kedua ada The Black Gundam Mark II Titan Scholar. Sebenarnya ya kalau lagi pakai rifle, shield sama bazooka tuh lebih mirip sama Gundam Mark II biasa, karena di animenya yang versi Titans tuh nggak pakai weapon, ya udah cuma lagi ngetes doang di dalam koloni, terbang-terbang muter-muter yang akhirnya nanti di hijack sama Camille Bidan dan geng Eugo lainnya. Nah, kalau nggak pakai weapon gini baru nih, ini yang versi Titans. Dilihat secara keseluruhan, vibes-nya tuh beda banget lah sama SDRX 78 tadi, karena ya moldingnya tuh ngaruh banget. Yang satu tahun 99, yang satu lagi ini tahun 2001. Terus HGUC Gundam Mark II biasa tuh nggak punya tangan ngepal biasa sebelah kanannya, jadi cuma dikasih trigger hand doang kayak gini. Ya udahlah ya, awak warat aja sedikit posenya. Kelihatan banget kan, yang ini lebih mulus lah, plastiknya tuh nggak ada hasil molding kayak tadi RX78. Anjir, keren, ada mechanical detail cockpitnya. Tapi ya ini versi Titans tuh buat saya ya lebih ikonik daripada versi Eugo-nya. Utamanya sih karena judul episode 1 Zeta Gundam tadi yang saya bilang The Black Gundam. Wah, itu tuh konsepnya ngena banget lah ke saya. Jadi Gundam Mark II Titans tuh cuma terbang-terbang doang, soalnya lagi ngetes kayak terus ada Quattro Bajina yang masuk ke koloni ini pengen tahu aktivitas Titans tuh ngapain aja sih. Anjir, ternyata lagi ngetes Gundam Mark II. Buat saya lumayan serem sih waktu si Mark II ini nembakin Vulcan
dari kepalanya. Bayangin aja orang ditembakin sama mobil set gitu. Ya, takut lah. Nah, buat proses ngerakitnya, bener nih, entah kenapa Ekopla tuh jadi nggak snap fit nempel gitu loh. Agak longgar lah. For the first time in forever, semen paling ampas ini yang SP Black akhirnya berguna. Karena Ekopla kan full warna hitam ya, terutama di bagian vivin sama bagian thrusternya tuh saya semen semua. Daripada copot ntar hilang, ya daripada kan. Terus ini ada Gundam Mark II pakai weapon yang menurut saya ya ini looks-nya lebih ke versi Eugo lah ketimbang versi Titans. Ini udah Kamil Bidan nih pilotnya. Tapi beneran saya suka banget sama Ekopla. Mungkin karena saya menganut semua yang warna hitam tuh nggak ada yang fail. Misal nih ya, mau ada variasinya kayak sekarang tuh Ekopla kan ada versi neon color yang dicampurin sama warna-warna stabilo, itu masih masuk lah buat saya. Tapi jujur ya, ngerakit Ekopla tuh buat saya sebuah experience yang unik. Karena biasanya kan kalau ngerakit Gunpla tuh misal ada color separation nih kayak, wow keren ada warnanya. Tapi pas jadi Ekopla tuh kayak, hah? Kok warna hitam ketemu warna hitam? Hah? Ini dipasangnya ke warna hitam lagi? Kalau saya boleh saran ya, dua Ekopla ini tuh udah no debat lah, paling ikonik dari segala aspek dan sisi trivialnya. Terus mau majang Ekopla ini saran saya mending pakai case sendiri deh. Soalnya kalau ada part yang copot atau jatuh, wah repot lah nyarinya, ini warna hitamnya tuh legam banget loh, susah. Terima kasih banyak ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.